Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas, 103,9 FM Pandawa Radio Radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan akhir pekan kali ini, Sabtu 30 Oktober 2021, kita kembali bersama dalam talkshow Kangen Kumpul MTR dengan berbagai narasumber dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita sudah terhubung melalui virtual yang dapat Anda ikuti melalui frekuensi 103,9 FM di streaming www.pandawafm.com, dan Anda juga bisa ikuti secara langsung secara live ya di fanspage Facebook kita Radio Pandawa FM. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah tersambung sama narasumber kita yang akan membahas mengenai sebuah tema, yakni proses hijrah meninggalkan riba. Kita langsung sapa saja Pak Abdul Jabar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Abdul? Alhamdulillah sehat-sehat semua Mbak. Alhamdulillah. Baik, bersama saya Nurul ya Pak. Nurul boleh sapa Bapak Pak Abdul atau ada sapaan lain nih? Pak Abdul. Pak Abdul ya? Oke, baik. Nah, Pak Abdul ini merupakan seorang pegiat MTR Kulon Progo, Yogyakarta. Benar ya Pak? Iya, betul Mbak Nurul. Betul. Berarti sekarang lokasinya di Jogja nih ya Pak, rumahnya? Saya Provinsi Jogja, tetapi masuk Kabupaten Kulon Progo Mbak Nurul. Oke, baik. Sekarang posisinya sedang di rumahkah atau lagi di mana nih Pak? Di rumah Mbak. Baik. Sama keluarga. Baik, menghabiskan akhir pekan ya Pak? Iya Mbak. Alhamdulillah. Betul, Nah, betul. jadi kurang lebih kita bakal bersama Pak Abdul Jabar selama 1 jam ke depan nih membahas tema kita ya Pak, tentang apa tadi? Proses hijrah meninggalkan riba. Nah, dari temanya aja nih mungkin udah pada bisa nebak nih ya, ini kisah tentang Pak Abdul Jabar begitu ya Pak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema kita mau kenalan dulu dong sama Pak Abdul nih. Pak Abdul beneran asli orang Yogyakarta kah atau asli dari mana nih Pak? Ya, nama saya Abdul Jabar dan asli Jogja. Sedangkan alamatnya adalah Sentulu Kulon Progo Mbak Nurul. Ya, asli saya ya. Dari kecil kah sudah dari lahir sampai sekarang di Jogja terus kah Pak, atau mungkin pernah sempat pergi ke daerah lain, merantau mungkin gitu Pak? Belum pernah Mbak. Jadi Oke, dari kecil ya sampai ini punya kecilan lagi nih. Gitu. Oh, udah punya cucu, alhamdulillah. Iya Mbak. Di Jogja aja. Ya, mungkin nanti ke depannya mana tahu ada kesempatan bisa main ke Tanjung Pinang nih Pak, Kepulauan Riau. Insya Allah doakan Mbak Nurul ya. Amin. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Abdul Jabar, pendidikan yang ditempuh sampai jenjang apa nih Pak? S1 Mbak Nurul. S1 apa tuh? S1 pendidikan. Oh, S1 pendidikan. Kok seorang guru kah nih, Pak Abdul? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Bocoran sedikit ya biasa. Oke. Nah, bocoran sedikit ya Mitra Pandawa, biasanya kita ketemu dengan narasumber yang merupakan seorang usahawan, pembisnis begitu Pak. Tapi kali ini berbeda nih dengan Pak Abdul Jabar yang menurut informasi adalah seorang ASN. Benar ya Pak? Ya, insya Allah tidak salah. Tidak salah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, di mana aja nih Pak menempuh pendidikan? Di Jogja aja berarti ya, dari mulai sekolah dasar sampai ke S1? Iya. Di mana aja tuh Pak? Dari SD 8 ya di lingkungan sekitar saya. Lalu SMP-nya juga dekat, SMP Muhammadiyah Sentolo. Terus SPG juga dekat, SPG Muhammadiyah Sentolo. Terus setelah itu mengajar dan S1-nya di UNJ, Mbak. Oke, baik. UNJ Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Negeri Yogyakarta. Baik. Iya, nah, iya. Kalau anggota keluarga sendiri gimana nih, Pak? Istri dan anak, anak berapa orang? Udah ada punya cucu juga, kayaknya udah rame nih, keluarga besar nih kayaknya. Ya, Mbak. Istri 1, Mbak. Terus putra ini 2, cowok semua. Okay. Dan ini yang pertama, alhamdulillah sudah saya mendapatkan cucu dari anak yang pertama.
Oke, baik. Yang pertama udah menikah, udah ada anak ya, memberikan Ya, cucu. Berapa orang nih Pak cucunya? Udah masih satu atau udah dua nih? ya baru satu, Mbak. Alhamdulillah. Ntar lagi nambah deh itu ya. Nah, Oke, baik. Nah, Pak Abdul, kalau boleh tahu, nah kita mungkin udah mulai sedikit nih menyerempet tema kita nih ya. Tadi temanya proses hijrah meninggalkan riba. Berarti udah pernah bergelut dengan riba dan kemudian hijrah dan meninggalkannya secara sepenuhnya begitu ya Pak. Nah, jadi sebenarnya kapan nih Pak? Mungkin kalau misalnya ngomongin riba langsung kurang enak gitu. Kita langsung aja mungkin awalnya dulu nih. Biasanya ada yang mengawali dari riba ini yakni adalah utang begitu ya Pak. Kapan nih Pak Abdul mengenal utang ini? ya baiklah Mbak. Pokoknya sebelum tahun 2018-2019 itu bolehlah saya itu dikatakan dalam masa jahiliyah, Mbak. Tahun 2000? Ya, pokoknya sebelum 2018-2019. Oke, baik. Sebelum itu saya berada dalam masa jahiliyah, kebodohan saya, terutama dalam masalah ekonomi yang berkaitan dengan hutang. Karena ya memang masyarakat juga seperti itu, dan saya menganggap ya pokoknya kan saya yang nanggung sendiri, tidak tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan saudara. Saya juga kuat begitu waktu itu. Pikiran saya, Mbak. Iya. Ya. Baik. Nah, kemarin kenapa nih Pak Abdul sampai harus mengenal utang ini, Pak? Kenapa harus berutang jadinya nih, Pak? Apakah mungkin ada niat pengen buka usaha sampingan atau gimana? Iya, Mbak. Ya memang latar belakang saya dari sudut ekonomi itu memang bolehlah dikatakan dari keluarga ekonomi pas-pasan, menengah ke bawah gitulah. Nah setelah itu ya karena ya situasi dan kondisi sehingga saya dengan kepedean saya pada waktu itu juga berhubungan dengan lembaga keuangan itu, Mbak. Baik. Sehingga ya itu sampailah di akhir 2019 lah begitu, itu baru sadar gitu. Dalam mengingat usia yang sudah semakin tidak muda, kok masih masih di dalam suasana utang itu, Mbak. Baik. Ya. Baik. Jadi kemarin kenapa nih? Alasannya apa nih, Pak Abdul? Sampai sebenarnya mungkin untuk keseharian nggak perlu kali ya? Apakah memang harus berutang begitu, Pak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Iya, sebetulnya enggak, Mbak. Cuma ya karena kebutuhan orang itu ya mungkin pengen rumah, pengen apa begitu, sehingga mungkin ya saya tidak sabar dan sebagainya. Akhirnya ya itulah saya jadi nasabah. Baik. Berarti kala itu berarti bekerja hanya Pak Abdul ya, istri ibu rumah tangga ya, Pak? Ya pada awalnya belum seperti saya, tetapi semenjak 2003 itu profesi istri saya juga sama dengan saya sampai saat ini. Baik, begitu. Berarti ketika kemarin sudah berembuk sama istri juga begitu, Pak, harus jadi nasabah lembaga keuangan tadi. Sebelumnya ya, belum begitu ya. Iya jelas sudah. Kalau nggak sama istri kan tidak disetujui. Baik. Nah, berapa nih Pak nilai utang pertama sekali kala itu? Wah sebetulnya cuma sedikit, Mbak. Cuma sedikit, tapi belasan kah, puluhan kah? Ya hanya puluhan. Oke, baik. Gitu. Kemudian berjalan setelah sekian lama. Iya, ternyata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, Mbak. Berapa tahun tuh kurang lebih waktunya tuh, Pak? Wah, ya pokoknya bahkan boleh dikatakan saya belum keluarga itu
situasi kondisi masyarakat seperti itu, Mbak. Sehingga keluarga saya pun tidak lepas dari itu. Baik. Kurang lebih sampai tahun 2000 berapa nih, Pak? Ya paling enggak tahun bukan 2000, bahkan 1990-an lah itu saya sudah meninggal gitu. Baik. Terakhir berapa nih? Tadi dari puluhan ya, yang sedikit-sedikit kata Pak Abdul lama-lama jadi bukit. Nah, bukitnya tuh berapa tuh, Pak? Nominal bukitnya berapa tuh? Soalnya malu, Mbak. Mungkin nggak angka pastinya, tapi mungkin kira-kira aja. Nyampe kan ratusan, Pak? Ya kurang dari 1 M. Wah, luar biasa. Ya kurang loh, Mbak. Ya kurangnya lah berapa? Ya. Tapi berarti hampir ya, Pak Abdul? Iya ya, ya tidak kurang. Ya sekitar itulah ya. Kalau memang itu keseluruhan dari pokoknya loh, Mbak. Itu pokoknya ya. Berarti... Tapi kurang dari 1 M itu kurang. Ya cuma untuk memudahkan penyampaian aja seperti itu. Oke, baik. Untuk itu kurang dari 1 M tuh terakhir ya, Pak Abdul. Di berapa titik tuh? Ya. Angka segitu. Ya, di 6 titik, Mbak. 6 titik. Wow, luar biasa. Iya, baik. Jadi saat ini bagaimana situasinya, Pak? Apakah sudah berkurang titiknya atau sudah terhapus semua nih? Alhamdulillah. Setelah saya mengenal MTR ini, alhamdulillah, doakan ya Mbak, titiknya tinggal 2 Mbak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat segera hilang semuanya ya Pak. Amin. Ya. Saya sudah menyesal. Benar. Nah Pak, kemarin dapat info sudah ada sertifikat yang diwisudakan ya katanya. Di wisuda nih udah kayak anak kuliahan nih sertifikatnya. Gimana tuh ceritanya Pak? Iya, sebenarnya gini ya Mbak, saya mengenal MTR ini adalah sekitar awal tahun 2020. Nah setelah itu saya ikut PBTR, terus saya ikut SMHTR itu bulan Maret 2020 di Hotel Syahid Jogja. Nah setelah itu April kita mulai untuk mempraktekkan ilmu itu. April 2020. Nah berproses sampai saat ini, dan alhamdulillah kalau kemarin itu viralnya dalam 3 bulan bisa menyelesaikan 3 titik itu ya. Itu sebenarnya prosesnya lama Mbak. Cuma dalam waktu 3 bulan itu oleh Allah langkahnya dipercepat, sehingga alhamdulillah dalam 3 bulan itu memang sekarang tinggal 2 titik itu. Nah, begitu Mbak. Baik. Berarti sertifikat yang diwisudakan ini maksudnya sertifikat yang tadinya udah ditahan ya sama lembaga keuangan ya Pak. Kemudian dapat kembali diambil begitu ya. Iya. Baik. Sertifikat apa nih Pak kalau boleh tahu? Sertifikat sawah Mbak. Oke, baik. Wah, jadi ada yang 2 titik terakhir nih Pak. Tadi kan sertifikatnya udah ada yang wisuda ya, udah dapat diambil. Berarti dari titik yang sebelumnya ya. Nah, 2 titik yang terakhir ini jaminannya apa nih Pak? Ya, itunya malu. Sebagai contoh aja mungkin nih buat yang lagi pada nonton. Ya mudah-mudahan bisa sebagai aspiratif, mudah-mudahan yang lain tidak meniru gitu. Betul, iya. Baik. Ya Mbak, yang satu itu memang sertifikat juga. Yang satu itu surat keterangan. Baik. Beda ya, satu sertifikat, satu keterangan. Berarti kemarin ketika berutang ya, ketika membayar setiap bulannya itu dipotong dari gajinya, begitu Pak Abdul? Iya, betul. Sebulan kena potong berapa tuh Pak? Lumayan kan, hampir 1 M tadi katanya. Ya, tapi kan 1 M itu kan tidak hanya di satu lembaga keuangan Mbak. Jadi di 6 titik itu. Iya, tidak 1 titik. Dari total keseluruhannya.
Baik. Itu Dipotong kira-kira berapa tuh Pak sebulan kemarin? Kemarin itu sekitar 2.300.000 kalau nggak salah. Oke, baik. Nah, berjalan kurang lebih berapa tahun tuh? Wow, lama banget ya berarti ya Pak. Harus dipotong. Dari sejak boleh dikatakan sebelum berkeluarga itu. Sejak masih sendiri sampai sudah berkeluarga ya Pak? Iya. Wah. Itulah zaman jahiliyah saya. Baik. Nah, tentunya ada ya perasaan-perasaan atau hal-hal yang dirasakan baik untuk diri sendiri juga bersama keluarga Pak Abdul ketika memiliki utang nih, apa nih yang Pak Abdul rasakan bersama istri, bersama keluarga yang lain? Sebetulnya saya tidak merasakan apa-apa, Mbak. Karena kan saya sebagai nasabah di beberapa lembaga keuangan itu kan tidak ada masalah. Saya nggak pernah ada kredit macet, saya tidak ada apa, ya pokoknya tidak ada masalah. Cuma masalahnya kan setelah saya ikut SMA ATR itu kan memang harus dimacetkan karena saya harus membayar pokok dan bunganya. Nah itulah yang membuat ya istilahnya sebenarnya juga tenang, nggak ada apa-apa. Cuma kan kita memang harus yang seperti diajaran di MTR itu kan kita memang bertanggung jawab untuk melunasi hutang, tapi yang wajib dibayar adalah pokoknya. Nah maka untuk itu ya saya berusaha untuk ke lembaga-lembaga itu saya meminta untuk saya tetap bertanggung jawab atas hutang saya, tetapi saya hanya akan membayar pokoknya karena itu menurut ajaran agama Islam seperti itu. Nah itu yang saya lakukan sehingga kemarin-kemarin itu nggak ada masalah nggak pernah dikunjungi dia sih nggak ada. Cuma permasalahan yang sekarang itu kan pokoknya kalau saya masih suruh untuk membayar bunganya itu memang saya tidak mau gitu. Nah itulah yang ya sebenarnya juga keluarga nggak ada apa-apa, cuma kan nanti kaitannya dengan aset dilelang begitu kalau itu tidak terjadi kesepakatan. Benar, baik. Nah, kala itu waktu Pak Abdul bilang ingin bayar pokoknya saja, bunganya tidak, begitu. Bagaimana tanggapan lembaga keuangan yang ada tuh Pak? Ya bermacam-macam Mbak. Nah, sebetulnya proses itu ada yang lebih mempermudah saya sebetulnya. Ya, karena pada waktu itu bisa jual aset dan lain sebagainya, ada dukungan dari keluarga, sehingga saya ke lembaga keuangan yang saya ke sana, saya mau lunasi, tapi kan sebelumnya saya sudah cari slip di OJK. Sebetulnya berapa sih sisa pokok pinjaman saya itu berapa? Nah akhirnya saya sudah dapat mengetahui dari slip OJK itu, sehingga dengan dana yang ada itu saya ke lembaga-lembaga keuangan itu yang mau menerima, Mbak. Nah, ternyata ya tidak semua menerima. Nah, akhirnya ya saya berikan yang menerima setelah saya cek dari slip OJK itu. Nah, dasarnya itu terus saya sampaikan, ini saya mau lunasi dan sebagainya. Nah, ini ada lembaga-lembaga yang bisa karena ya artinya kan pinjaman pokok saya kan tetap sudah lunas, sehingga termasuk maaf tadi ya Mbak, sumber gaji saya itu juga sudah betul. Ya sudah lembaga keuangannya bisa menerima, akhirnya sudah selesai, sehingga alhamdulillah gaji saya itu sudah tidak dipotong lagi begitu. Alhamdulillah. Oke. Yang lain juga ada lembaga keuangan yang dari penjualan aset itu juga bisa menerima, sehingga ya tinggal 2 titik itu Mbak sekarang itu. Baik. Berarti dari melunasi utang-utang yang sebelumnya ya yang sudah terbayarkan ya Pak Abdul, penyelesaiannya berarti ada aset yang dijual ya? Iya Mbak, ada Mbak. Apa nih Pak asetnya? Ya boleh dikatakan nek wong Jawa ini gerobak. Mobil. Oh dijual, hasil dari penjualannya dibayarkan ke utang-utang yang ada. Iya. Baik. Nah, yang tinggal 2 titik itu tadi nanti rencananya Pak Abdul apa nih yang ingin Pak Abdul lakukan? Apakah bakal jual aset lagi atau gimana?
Ya, pertama memang rencana begitu Mbak, saya jual aset, tetapi yang saya sebelum sampai ke sana Mbak, itu saya itu merasakan sewaktu saya ikut ULC, yaitu pertemuan kan setiap saat ada pertemuan di di komunitas MTR Kulon Progo itu. Nah ini suatu saat usaha itu mengatakan bahwa apabila diri kita itu dengan ikhlas menginfakkan untuk menolong agama Allah, maka urusan dunia ini Allah akan mencukupi. Nah setelah itu Mbak, itu saya rasakan ya kemarin dengan jual aset maupun tambahan dari saudara itu sangat-sangat mempercepat dan mempermudah Mbak, sehingga ya alhamdulillah tinggal 2 titik ini yang rencananya nanti mau saya jualkan aset begitu. Baik. Gitu Mbak. Dapat diselesaikan habis semuanya ya Pak? Iya, yang penting pinjaman saya itu bisa lunas. Saya tanggung jawab. Saya tidak akan mangkir dari pinjaman saya, Mbak. Oke. Nah, dari 2 titik ini apakah sudah di Pak Abdul sampaikan nih, Pak Abdul bakal bayar pokoknya saja? Sudah. Mereka setuju begitu Pak? Ya, ada yang belum. Ada yang belum. Berarti harus dilobi lagi ya Pak? Iya. Semoga segera setuju. Amin. Amin. Nah, Pak Abdul tadi ya, waktu berutang, kan gaji Bapak dipotong tiap bulan untuk melunasi utang-utang yang ada begitu di lembaga keuangan. Jadi untuk keseharian apakah cukup tuh Pak waktu itu? Untuk makan, untuk membeli kebutuhan pokok segala macam. Alhamdulillah cukup Mbak, karena saya kan juga di rumah ada toko kelontong, terus anak juga ya karena masih jadi satu ya mau tidak mau masih juga kerjasama dengan anak, membuka kuliner. Nah itu Mbak, jadi alhamdulillah dengan demikian bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Mbak. Baik, alhamdulillah ya. Nah, berarti seperti janji Allah Pak Abdul, kalau kita menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita tadi ya, yang Pak Abdul sampaikan betul, tadi. Nah, jika membelanjakan harta atau infak di jalan Allah, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Iya, betul. Sangat Bapak rasakan ya? Iya, saya rasakan, betul saya rasakan. Dengan saya berikrar seperti itu, alhamdulillah. Jadi semua yang saya minta itu kelihatannya itu, ya bukan kelihatannya, kenyataannya itu Allah memudahkan sekali. Dengan subhanallah ya begitu. Saya dan bersyukur yang ya Allah tidak ada taranya itu Mbak. Baik. Iya. Luar biasa sekali ya yang Bapak rasakan. Sebelumnya pernah nggak merasakan hal seperti ini Pak Abdul? Waktu ketika belum mau ada niat untuk segera melunaskan hutangnya atau sebelum mengenal MTR Pak? Ya sebetulnya ada, cuma caranya itu bagaimana kan saya belum tahu. Nah setelah saya itu memang di tahun 2019, 2020 lah, itu saya tetap berdoa, ya Allah, saya yang dengan usia yang sekian ini, saya masih punya tanggungan hutang, bagaimana ya Allah cara untuk menyelesaikan, begitu Mbak, setiap saat saya seperti itu. Nah alhamdulillah pada suatu saat ada pamflet di masjid Mbak, yang ternyata itu ada pamflet dari MTR itu, nah itulah yang sampai saat ini, iya, mungkin itulah jawaban doa yang saya panjatkan waktu itu Mbak. Masya Allah ya. Baik. Nah mungkin dari Pak Abdul Jabar, dari tadi yang kita bicarakan ya tentang membelanjakan harta dan infak di jalan Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, bisa jadi masih ada di luar sana nih Pak, orang yang belum yakin terhadap hal ini nih. Ada nggak saran dari Pak Abdul? Ya, kemungkinan juga ada Pak, kemungkinan ya. Ya,
Iya, mudah-mudahan yang belum sadar ya mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah lah mudahan. Yang jelas memang riba itu memang harus kita tinggalkan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau kalau itu perintah ya kita dengan sekuat tenaga untuk mengerjakan, kalau itu larangan ya dengan sekuat tenaga pula kita untuk meninggalkan. Gitu, Mbak. Baik-baik. Semoga yang belum yakin dapat segera yakin ya dan merasakan apa yang Pak Abdul rasakan gitu yang luar biasa sekali. Iya, Mbak. Iya, betul. Subhanallah, Mbak. Saya merasakan sendiri, Mbak. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak Abdul kita break sejenak, kita jeda sejenak ya, Pak. Nanti kita akan kembali lagi, kita bersama lagi, ngobrol-ngobrol lagi bersama Mitra Pandawa juga di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, tetap di 103,9 FM. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. 103,9 FM Pandawa Radio Tanjung Pinang, masih bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR dengan tema proses hijrah meninggalkan riba bersama Pak Abdul Jabar, pegiat MTR Kulon Progo Yogyakarta ya, yang merupakan seorang ASN yang merasakan bagaimana gajinya harus dipotong setiap bulan ya Pak. Tapi alhamdulillah Pak Abdul tadi mengatakan kalau ada toko kelontong gitu ya Pak di rumah ya, jadi keseharian tidak terganggu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Baik, Pak, kita mau lanjutkan obrolan kita nih. Tadi Pak Abdul cerita kalau ketemu pamflet tentang MTR ya Pak waktu itu. Iya. Sebagai jawaban doa Pak Abdul nih ya. Kemudian apa nih yang Pak Abdul lakukan ketika itu? Apa nih yang Pak Abdul temukan di pamflet MTR tersebut, Pak? Iya. Gini, jadi setelah saya melihat pamflet itu, terus saya menghubungi nomor yang tertera di situ. Tapi ya qadarullah, Mbak. Ternyata yang saya hubungi itu, saya tanya, ini Mas siapa? Mas ini rumahnya mana? Rumah alamatnya itu adalah dekat tempat kerja saya, Mbak. Oke, baik. Nggak perlu jauh-jauh ya. Iya, tapi kan perasaan saya waktu itu, waduh, ini orangnya ini dekat dengan saya kerja, artinya nanti semua kartu-kartu yang saya miliki dia tahu. Oh begitu, khawatirnya begitu kala itu ya? Iya. Kemudian Pak, apa nih yang Pak Abdul lakukan? Yes, pokoknya karena saya sudah berniat untuk segera meninggalkan riba ini, bagaimana caranya, karena saya juga belum tahu ya, tetap saya hubungi, terus saya komunikasi dan lain sebagainya. Dan saya juga mengatakan berarti jenengan tahu tentang kartu-kartu saya mungkin. Ya tidak Pak, saya belum. Cuma ya memang dusunnya itu kan bersebelahan dengan tempat kerja saya. Tapi kan ya kebetulan kan dulu juga banyak murid-murid dari sekitar situ. Nah itu saya khawatir, waduh Pak, ini ternyata banyak utang begitu. Akhirnya ya apapun yang terjadi karena udah niatan saya itu terus saya ikuti Mas, Mbak Nurul, sehingga
waktu itu terus saya hubungi dan terus melakukan apa yang pegiat ini untuk segera dilakukan, itu saya ikuti terus Mbak, begitu. Berarti waktu itu Pak Abdul diarahkan untuk apa nih Pak ketika sudah dihubungi nomor telepon yang tercantum? Ya, diarahkan untuk segera mengikuti TPW. TPW. Lokasinya? Wah, lokasinya ini juga membuat saya itu juga malu. Kenapa? Apakah dekat juga dengan tempat sekitar? Enggak, jauh sih jauh. Oke, Tapi baik. kan lokasinya itu di perpustakaan daerah itu. Oh iya. Pada waktu sebetulnya juga pas hari libur, tetapi kan ada petugasnya. Dan kebetulan petugasnya itu saya kenal. Pak, jenengan kok kesini ada apa? Wah, berarti bisa dibilang agak-agak dilema juga waktu itu ya Pak Abdul ya? Iya, betul Pak. Jadi gimana tuh Pak? Tetap jalankan atau? Iya. Saya maju terus Pak. Saya ikut, saya coba ada apa Pak? Acara apa ini? Saya mau apa ya, cari pengalaman. Saya mau ngaji begitu. Saya begitu terus saya terus ikuti TPW itu Mbak sampai selesai. Baru setelah itu Pak Abdul secara rutin mengikuti kegiatan-kegiatan dari MTR. Iya, setelah TPW kan terus itu di bulan Maret 2020 itu kan ada SMHTR itu. Pada waktu itu di Sahid Raya Hotel Yogyakarta. Nah itu saya ikut itu. Nah setelah ikut itu ya terus saya tetap koordinasi dengan pegiat-pegiat yang lain sehingga arahannya apa setelah ini saya terus koordinasi terus ya saya ikuti ya sampai saat ini begitu. Alhamdulillah ya. Nah sekarang gimana nih Pak Abdul perkembangan MTR di Kulon Progo sendiri? Ya alhamdulillah semakin hari semakin banyak orang yang ingin kenal gitu Mbak, dan juga ya semakin banyak yang ingin tahu MTR itu apa dan lain sebagainya sehingga banyak yang mengikuti begitu. Berarti udah ramai ya kalau dari Kulon Progo sendiri ya Pak anggota-anggotanya? Ya sudah lumayan, sudah banyak. Baik. Nah kalau untuk Pak Abdul sendiri nih event yang udah diikuti apa aja tuh Pak tadi? Mungkin bisa dijabarkan atau diceritain nih Pak. Ya itu, yang pertama TPW, temu warga dan pengusaha, terus yang kedua SMHTR, setelah SMHTR ya ULC itu, UL1, UL2 dan kan ini juga masa-masa pandemi ya sehingga ada juga kegiatan sharing session, nah itu yang sering saya ikuti Mbak. Oke, iya. Waktu dimulainya pandemi gimana tuh kegiatan yang dilaksanakan? Ini khusus untuk Kulon Progo kah atau Yogyakarta untuk seluruh yang ada kabupaten kota di Yogyakarta nih Pak? Ya kalau waktu itu memang setelah SMA itu kan terus masuk ke COVID itu, sehingga itu eventnya SMHTR itu eventnya di wilayah Yogyakarta. Nah terus setelah selesai SMHTR itu kan dilanjutkan ke daerahnya masing-masing. Nah pada waktu itu juga tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat itu Mbak. Nah, itu dilaksanakan ya ada berapa orang ya tetap ada yang namanya sharing session dan lain sebagainya dan ULC itu seperti itu Mbak. Dengan jumlah peserta yang terbatas kah Pak? Iya terbatas. Dan terus berlanjut sampai sekarang apakah masih seperti itu? Ya masih dibatasi Mbak. Jumlahnya? Ya masih. Tapi kan tidak hanya di satu titik Mbak tempat pertemuan itu. Jadi per Kapanewon ya, kalau Jogja kan istilahnya kecamatan itu Kapanewon ya. Kapanewon mana-mana jadi satu, Kapanewon mana-mana jadi satu, dan begitu sehingga dalam jumlah yang terbatas tetapi tetap bisa dilaksanakan begitu. Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini dalam waktu yang mungkin baru saja kah
atau mungkin ke depannya nih apakah ada ada kegiatan yang akan dilaksanakan, Pak? Ya, eh, saya sendiri untuk kegiatan-kegiatan seperti itu saya tidak begitu aktif mengikuti karena berkaitan dengan pekerjaan saya, Mbak. Karena di wilayah saya ini kan sudah PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga untuk event-event yang mungkin bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha, ya, kan itu kebanyakan pengusaha ya, Mbak. Saya itu bukan pengusaha, sehingga beliau-beliau itu kan banyak waktu, tetapi kalau saya ya waktunya sangat terbatas, sehingga saya bisa menghitung itu asalkan pas hari Sabtu dan Ahad itu kan libur, sehingga saya bisa mengikuti itu. Tetapi kalau di luar itu saya tidak bisa mengikuti, tetapi yang rutin yang saya ikuti itu setiap Jumat sore itu saya ikuti terus, Mbak. Baik. Cuma bisa waktu weekend saja Pak Abdul bisa ikut betul, ya. betul. Itu pun kalau ada digelar ya Pak pas weekend gitu. Nah, kalau untuk kondisi ASN Pak Abdul di Kulon Progo, apakah masih banyak yang kesulitan nih karena utang? Atau mungkin ada dapat informasi nih pernah merasakan hal yang serupa seperti yang pernah Pak Abdul alami begitu Pak? Ya, secara pribadi saya nggak tahu, Mbak. Soalnya kan sangat privasi sekali ya. Jadi tidak semua abdi masyarakat seperti saya, tidak semuanya. Mungkin juga ada tapi tidak mau terus terang atau tidak mau terbuka dan sebagainya, itu saya tidak bisa menyampaikan, Mbak. Cuma saya itu ya melihat kondisi saya yang seperti ini, saya itu prihatin. Saya sudah mengatakan pada anak-anak saya, Mas, kamu jangan sampai ikut-ikut ayah dan ibu, cukuplah ayah ibu saja. Yang jelas kamu nggak usah seperti ayah dan ibu begitu. Baik. Nah, waktu ada event begitu ya Pak, bisa dibilang kan mungkin Pak Abdul tahu juga nih banyak tadi bahwa pengusaha-pengusaha atau pembisnis begitu ya yang kayaknya lebih in banget nih dengan yang namanya berutang ya Pak. Yang lebih kelihatan begitu. Nah, waktu ada event-event ada nggak Pak Abdul menemukan seperti Pak Abdul seorang ASN yang harus jadinya bergelut dengan lembaga keuangan harus berutang begitu Pak? Ada ditemuin? Ya ada, Mbak. Tapi ada, tetapi ada yang istilahnya itu yang mengikuti kegiatan MTR ini yang lebih dulu. Terus ada juga yang lain yang sama dengan saya, tetapi sampai saat ini kontak-kontaknya itu sempat tidak terjadi, sehingga saya tidak mengetahui nasibnya sudah sampai di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas yang mengikuti yang lebih awal itu saya tanya bagaimana caranya dan sebagainya. Tetapi beliau itu ya alhamdulillah dia itu waktu mengikuti itu piutangnya itu hanya tinggal 1 kali gitu. Satu kali angsuran. Tetapi dia juga untuk berusaha untuk membayar pokoknya gitu. Baik, kurang lebih berarti ada yang bisa dibilang senasib ya Pak, yang sudah lebih dulu dapat diambil pelajarannya dari beliau begitu ya Pak? Iya betul. Nah, ini kan Pak Abdul berarti hijrah nih ya, dari yang tadinya bergelut dengan hutang, ingin melepaskan diri dari hutang, dari riba segala macamnya. Gimana nih tanggapan keluarga besar Bapak dengan proses hijrahnya ini Pak? Alhamdulillah Mbak, untuk keluarga ini sudah sefrekuensi. Ya, sefrekuensi sehingga sebetulnya saya dulu juga tetangga itu sudah saya beritahu, saya WA. Intinya kalau nanti di sekitar tahun 2021 ke atas itu ada petugas-petugas dari lembaga keuangan yang mungkin menulis tulisan atau memasang dan lain sebagainya. Itu bukan karena saya kredit macet, tetapi karena saya memang macetkan.
Dalam arti saya harus membayar pokoknya. Kalau sudah boleh membayar pokoknya, itu saya akan bayari begitu Mbak. Sehingga tidak hanya keluarga, tetangga pun ya, yang tokoh-tokoh masyarakat itu sudah saya WA. Nah, maksud saya supaya nanti kalau ada pertanyaan itu bisa menjawab dengan WA yang ada Mbak, tidak mencari jawaban yang lain begitu Mbak. Oke, sudah tahu ya bila ditanya-tanya nantinya. Bagaimana tanggapan mereka Pak ketika Bapak sampaikan informasi itu? Nah, kalau keluarga sih tetap mendukung karena sudah sefrekuensi, terus untuk tokoh-tokoh masyarakat itu juga mendukung. Ya, supaya ya kalau nanti terjadi apa-apa, terjadi lelang dan sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan dan Allah akan memberi yang terbaik. Begitu Mbak. Sehingga dia pun sadar bahwa ini memang apa ya sebuah kejadian yang memang harus berani menanggung jawab, gitu Mbak. Baik. Nah, yang secara keseluruhan nih perjalanan Pak Abdul Jabar dalam proses berhijrahnya, pernah nggak ketemu halangan tertentu Pak? Hambatan-hambatan yang mungkin seperti, bikin sulit begitu, sempat bikin Pak Abdul pengen nyerah aja untuk berjuang begitu, ada nggak Pak? Ya, alhamdulillah selama ini masalah-masalah yang kita hadapi itu ya alhamdulillah ada solusinya. Sehingga ya bolehlah proses hijrah meninggalkan riba ini Allah itu mudahkan Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya. Itu prosesnya berarti nggak terlalu lama ya, sebentar aja ya Pak. Jadi kurang lebih 2018 ya tadi ya, akhir 2018. Ya itulah masa-masa sebelum itulah masa-masa kejahilian saya, kebodohan saya. Tapi ya antara 2018 akhir awal 2019 dan untuk actionnya ya mulai tahun 2020 bulan April itu Mbak. Oke, baik. Ya. Baik, kurang lebih udah setahun lebih ya. Ya tinggal akhirnya tinggal 2 titik tadi ya Pak. Wow. Iya, bisa nggak nih Pak kira-kira sebelum 2022 selesai nih Pak? Ya harapan saya seperti itu Mbak. Saya Semoga tetap aja. mohon kepada Allah SWT seperti itu. Namun apapun Allah akan berikan kepada saya yakin akan memberikan yang terbaik Mbak. Baik, insya Allah ya, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Masih dalam tahap berusaha nih ya, berarti saat ini ya. Iya, masih mau jual aset lagi Mbak. Tetap semangat ya Pak Abdul. Iya, semangat Mbak. Baik. Nah Pak, sebenarnya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Talkshow Kumpul MTR kali ini, di menit-menit terakhir nih dari Pak Abdul Jabar, pegiat MTR Kulon Progo Yogyakarta. Apa nih yang Bapak ingin sampaikan, pesan mungkin atau apalah itu yang Bapak sampaikan kepada mitra Pandawa semuanya yang lagi mendengarkan, yang lagi nonton live saat ini, kepada MTR Tanjung Pinang mungkin. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma mengajak kepada ya terutama diri saya dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, karena memang riba itu adalah merupakan larangan dari Allah. Nanti bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah antara 275 sampai 280 yang intinya kalau kita itu tetap melaksanakan riba, itu kita itu menentang perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita bisa? Wong kita hanya makhluk. Nah, itu sehingga dengan dengan keimanan yang ada pada saya ikhlas untuk meninggalkan riba, Mbak. Sehingga kepada yang belum, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya, sehingga ya karena kita iman kepada rukun iman yang 6 itu. Rukun iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan sebagainya. Mengapa kita tidak percaya kepada yang firman Allah? Nah, untuk itu ya monggo supaya dengan sisa-sisa waktu yang ada, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang masih melakukan riba ini, Mbak. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah SWT. Amin. Baik. Demikian aja, Pak. Ya mungkin untuk pegiat-pegiat di sana ya saya harapkan untuk semakin giat lah, layanilah umat yang mungkin ingin
keluar dari jeratan riba ini. Karena dengan membantu mereka itu sama saja membantu mengeluarkan dari api neraka menuju surga. Begitu Mbak. Ya, insya Allah. Demikian aja yang disampaikan Pak Abdul. Iya Mbak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Abdul Jabar. Sama-sama Mbak Nurul. Udah berbagi cerita, berbagi saran juga motivasi untuk kita semuanya di Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga Nurul ucapkan untuk Mitra Pandawa semuanya yang sudah bersama kami mengikuti Talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa ikuti Talkshow Kangen Kumpul MTR edisi-edisi selanjutnya setiap akhir pekan ya, tepatnya Sabtu pukul 9 pagi. Baik, saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.